Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Assalamualaikum. Sapa ya, saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, eh, semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi doa dibacakan oleh pembawa acara tadi, doa niat ta'alum ya. Alhamdulillah pada malam Sabtu bertepatan di waktu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala tuntun langkah kita, tuntun hati kita, tuntun pikiran kita untuk meluangkan waktu talibul ilm gitu ya. Untuk meluangkan waktu dalam rangka mencari ilmu gitu. Sekalipun jarak yang membentang sangat jauh, mungkin ada dari kalangan kita yang dari wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur ataupun Sumatera ataupun Kalimantan, Allahu alam. Saya sendiri dari Bandung ya. Kebetulan apa namanya kesempatan untuk bertemu secara offline, tapi mudahnya Allah, karunia-Nya Allah, dimudahkannya kita bertemu atau bisa ifadah wal istifadah meskipun dengan jarak yang sangat jauh gitu ya. Dengan rahmat yang Allah berikan pada malam ini, kebetulan di Bandung cuaca lagi hujan. Insya Allah turunnya hujan itu berserta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Talabul ilmi. Hadis ini sangat sangat masyhur di kalangan kami, bahkan anak-anak TK pun, anak-anak madrasah pun sudah semuanya hafal dengan hadis ini, bahwa hukumnya, dasarnya, landasannya mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik dari kalangan laki-laki muslim ataupun dari kalangan laki-laki perempuan muslimah ya. Maka subhanallah, kewajiban itu yang senantiasa menjadi penggugah atau pembangkitnya rasa malas, rasa eh, tidak peduli kepada ilmu, dibangkitkan lagi, disadarkan lagi bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib gitu ya, wajib gitu. Tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia santri, mau dia orang awam. Hakikatnya mencari ilmu bukan hanya kewajiban santri, tapi bagi seluruh wanita muslim ataupun laki-laki muslim. Ya, maka pada kesempatan ini mari bersama-sama kita mengecas gitu ya, mengisi lagi baterai kita, semangat kita dengan judul ikhlas dan istiqomah dalam menuntut ilmu gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa qala Allah ta'ala, man 'amila shalihan falinafsihi. Wa qala Allah ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala muallimin nas al khair. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan ini
Sebagaimana yang tadi saya bahas dalam mukadimah, kita mengecas kembali ya semangat kita dalam belajar. Tentu semuanya itu dilandasi dengan niat yang tulus, gitu ya. Dengan keikhlasan gitu ya. Innamal a'malu binniyat, itu harus kita senantiasa ingat. Maka sebelum belajar tadi dibacakan nawaina ta'aluma wa ta'lim. Gitu. Insya Allah orang yang sudah benar niatnya belajar, tidak ada maksud mencari keuntungan baik duniawi ataupun hal lain dalam belajar, dalam mengajar, dalam taklim, dalam dakwah, itu insya Allah hatinya senantiasa ikhlas. Jadi ikhlas yang harus kita perjuangkan itu adalah sucinya niat, gitu ya. Bersihnya niat min aghradi dunia. Bersihnya niat dari maksud-maksud tujuan dunia. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali kita lihat contoh kehidupan para alim ulama yang mana hidupnya itu dalam keadaan lapang, hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan candu belajar, candu mengajar, candu dakwah gitu ya. Nah itu bukan berarti dia tidak bertarung dengan rasa ikhlas. Nah, karena semakin tinggi derajat kita, semakin naik level kita, begitupun naik levelnya godaan. Gitu. Nah jadi seorang ulama, seorang muhaddits, mufassir, mubaligh, da'iyah, mereka semua berjuang mempertahankan keikhlasan. Jadi judul ini bukan hanya untuk para mustami, tapi untuk seluruh kalangan, baik kalangan mutakallim atau mustami, itu semuanya perlu memperbaiki ikhlas dalam belajar ataupun mengajar. Gitu. Maka ketika ikhlas kita sudah benar, ikhlas kita sudah lurus, nah, dalam kitab Kifayatul Atqiya, mukhlis itu siapa? Mukhlis itu seperti ibil, seperti unta. Apa unta? Tidak senang dengan pujian dan tidak kecil hati sebab ejekan. Nah, maka ketika lurus maksud kita itu, tujuan kita ini Allah, tujuan kita pengen mendapatkan ridho Allah, pujian tidak membuat kita bahagia, ejekan tidak buat kita kecil hati. Nah, itu ikhlas. Gitu ya. Maka hadirin yang ada dalam majelis ini, bukan berarti kita yang ada di majelis ini adalah kita yang terbaik gitu. Justru perbaiki niat kita supaya menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan di mukadimah surat Al-Asr ya, yang sering kita baca juga Al-Asr itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Rugi sebenarnya, semua manusia itu rugi. Tidak ada untung kecuali dua. Ya, kecuali dua. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Seluruh manusia dari kalangan orang Arab, dari kalangan manusia orang ajami gitu ya. Semuanya dalam keadaan merugi. Kecuali yang pertama adalah yang beriman dan amal soleh. Ya. Tidak cukup hanya sekedar iman. Nah, buka dompet KTP-nya muslim. Apakah betul muslim? Betul dalam KTP. Tapi namanya sesuatu itu perlu adanya pembuktian. Bukti kita iman adalah amilus solihat. Bukti iman kita benar adalah kita beramal baik. Beramal baik. Itu berarti iman kita benar. Amal baik yang dituntut itu apa? Banyak sekali. Ada dalam kalangan fardiyah, sunnah, ataupun mubah, ataupun halal. Gitu. Banyak sekali amal baik itu. Tidak harus kita menjadi ahli ibadah, baru kita menjadi orang baik. Nah, tidak harus kita menjadi ahli ilmu, kita menjadi orang baik. Banyak sekali pintu-pintu menjadi orang baik. Intinya, siapa itu orang baik? Gitu ya.
yang menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Itu ya. Maka amal soleh kita ini dijaganya amal soleh kita dengan menjaganya hubungan kita bersama Allah dan hubungan kita bersama manusia. Sesuatu hubungan, suatu tali hubungan manusia, hubungan bersama Allah, itu adalah hubungan yang sangat spesial, yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat banyak sekali tata tertib, cara, peraturan, anjuran, larangan. Nah, itu semua didapat dalam ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Dengan mengetahui hukum fikih, kita tahu bagaimana menyambung hablum minallah. Dengan mempelajari ilmu adab, kita tahu bagaimana menyambung hablum minan nas. Jadi intinya amal soleh menjaga hablum minallah dan hablum minan nas itu dengan belajar ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi." Siapa yang ingin Allah berikan kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan dia dalam ilmu agama. Ya. Jadi bukti kebaikannya Allah kirimkan untuk kita adalah Allah kirim kita, Allah jadikan kita seorang pencari ilmu yang ingin fakih dalam ilmu agama kita. Ya. Maka seperti yang tadi saya bahas ya, ada hablum minallah dan ada hablum minan nas gitu ya. Penting, keduanya sangat penting. Bagaimana dengan seseorang, saya udahlah saya tuh cukup dengan zikiran aja dari subuh sampai subuh lagi saya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apakah dia amilus solihat? Iya betul amilus solihat. Tapi tidak sempurna amal solehnya. Karena mungkin dia kurang memperhatikan temannya yang lagi sakit, kurang memperhatikan ibunya yang butuh bantuan gitu kan. Nah, maka penting kita seimbangkan nih. Bagaimana hubungan kita bersama Allah dan bagaimana hubungan kita bersama manusia. Nah, itu ya. Diraih itu semua dengan keistiqomahan kita mencari ilmu gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum." Keutamaan orang alim, orang berilmu dengan orang ahli ibadah itu seperti keutamaan Rasulullah dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, yang paling luhur junjungannya, yang paling layak untuk disanjung, yang tidak pernah cacat dalam kehidupannya, al-ma'sum, terjaga. Nah, derajat baginda Nabi SAW dengan para sahabat sekalipun Abu Bakar As-Siddiq atau lain sahabatnya, semuanya, itu tentu jauh sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka derajat orang yang alim, orang yang belajar, daripada orang yang abid, itu sama seperti jauhnya derajat baginda Nabi dengan orang yang lain. Gitu. Kenapa? Karena dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita tahu hukum agama, kita bisa memperbaiki ibadah kita. Tapi belum tentu orang yang ahli ibadah itu tahu hukum agama. Gitu ya. Ini sangat penting ini, sangat penting. Ini sangat penting. Ada suatu kisah. Adik kakak. Dia keluar rumah dengan maksud yang berbeda. Dalam satu cerita ini disampaikan kisah ini saudara, dalam kisah lain dia teman. Si A ini bilang, "Oh, saya mau pergi ke gua. Saya mau ke gua, saya mau ibadah, saya tidak mau diganggu oleh siapapun, hanya aku dan Tuhanku." Yang satu lagi, "Saya mau ke majelis, saya mau belajar." Nah, yang satu maksa untuk belajar, yang satu maksa untuk ibadah. Oke, daripada kita debat, yaudah kita pisah jalan. Yang satu ke gua, yang satu belajar. Pisah jalan. Selama 40 tahun mereka nggak pernah ketemu. Yang satu fokus belajarnya, yang satu fokus ibadahnya. 40 tahun nggak pernah ketemu.
Sampai akhirnya orang yang belajar ini rindu sama sahabatnya yang lagi ibadah. Apa kabar dia di gua? Lah mungkin dia sudah menjadi wali Allah, ibadah di gua nggak berhenti-henti. Akhirnya dia dengan mengambil keputusan, dia pergi ke gua untuk nengok saudaranya yang lagi ibadah. Ketika dilihat apa yang terjadi, saudaranya itu ibadah sambil mengalungkan bangkai tikus. Kaget ya, seorang yang si B tadi yang belajar itu kaget. Fulan, kok ente sholat bawa bangkai? Lah, kenapa memang? Itu najis. Ente bawa najis, sholat ente gak akan sah. Gitu kan hukum fikihnya. Jangankan bangkai tikus, bangkai nyamuk aja yang kecil kita bawa, sholat-sholat kita nggak sah. Darah nempel dalam tubuh kita, dalam mukena kita, kotoran nempel, kotoran cicak, tentu sholat kita nggak sah. Ya, ditanya sama alim tadi, Fulan, kok ente bawa apa tuh tikus, bangkai tikus, kok dikalungin? Oh, suatu hari saya lagi sholat, itu tikus mondar-mandir di depan saya. Hilanglah khusyuk saya. Saya bawa senjata, saya tembak dia, saya penggal dia. Tapi setelah saya membunuh dia, saya merasa bersalah. Akhirnya saya kalungkan dia. Dan saya bawa setiap kali sholat. Nah, coba kita perhatikan. Dia sholat bawa bangkai, yang dia rasa sholat dia khusyuk, sholat dia sah, ternyata menurut hukum syariat, sholatnya tidak sah. Maka penting mana nih? Penting menjadi ahli ibadah atau penting menjadi ahli ilmu? Step pertama itu kita belajar hukum agama, mengetahui hukum agama, sambil belajar ibadah. Itu yang penting. Bukan ibadah terus, fadilah terus, tapi hukum tidak dipelajari. Nah, ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Makanya saya tekankan, majelis itu ada dua. Ada majelis fadhil, ada majelis ahkam. Gak bisa kita belajar fadilah, 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 fadilah. Lama-kelamaan kita menjadi malaikat. Oh, rasa banyak pahala. Siapa yang baca Al-Waqiah tidak akan tertimpa kefakiran. Siapa yang salat duha tidak akan tertimpa kefakiran. Lama-kelamaan dia kufur nikmat. Ya Allah, saya duha. Ya Allah, saya Waqiah. Tapi kok saya gak kaya-kaya? Ini dia terlalu banyak ngaji fadilah. Coba di mix. Fadilah penting, hukum fikih, hukum tauhid, hukum lain juga lebih penting. Yang kerjanya sehari-hari muamalah, yang paling wajib dia ketahui adalah ilmu muamalah. Yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga, ilmu yang wajib dia pelajari adalah tarbiyatul aulad. Yang sehari-hari mengajar santri, ilmu yang wajib dia tekankan adalah ilmu keikhlasan. Nah, itu semua orang berbeda-beda. Kasabnya berbeda-beda tiap hari. Maka yang penting yang kita pelajari, itu yang penting untuk diri kita sendiri. Ya. Tidak boleh kita menggeluti terus fadilah, tapi tidak dipelajari tentang hukum yang lain. Gitu. Makanya kami kali-kali kita bentuklah majelis hukum. Hukum itu apa? Hukum fikih, hukum muamalah, hukum zakat, hukum puasa. Mendekati bulan puasa, ayo kita bahas hukum puasa. Mendekati zakat, kita bahas zakat. Mendekati Ramadan, kita bahas Lailatul Qadar. Gitu. Jadi tidak selalu hukum fadilah, gitu ya. Tapi fadilah penting. Fadilah penting. Saya bukan bilang fadilah tidak, fadilah penting. Tapi hukum juga lebih penting, gitu ya. Nah, maka seperti majelis ini, kita bentuk majelis ini supaya menambah gairah kita, menambah semangat kita dalam belajar, gitu ya. Ini dasarnya, dasar yang penting nih. Dasar penting ini semangat kita dalam belajar, gitu ya. Maka Rasulullah SAW sampaikan juga dalam hadisnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlah fi ujriha. Sampai apa namanya tuh? Namlah itu semut di dalam lubangnya, ikan di dalam lautnya. Nah, semuanya itu mengucapkan sholawat, artinya mengucapkan istighfar
Bagi siapa? Bagi orang yang mengajarkan pada orang lain kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan kebaikan sedangkan kita tidak tahu hal yang baik? Nah, maka penting kita belajar ilmu agama supaya kita bisa menyampaikan lagi kebaikan. Gitu. Ya. Kenapa dalam satu minggu itu ada Jumatan? Ya, Jumatan. Karena minimalnya gitu ya. Minimalnya seminggu sekali dah kita dengar nasihat gitu. Kalau kata guru saya, Sayyid Habib Umar, minimalnya 3 hari sekali kita dengar nasihat. Jangan sampai lebih dari 3 hari kita nggak dengar ilmu, kita nggak dengar nasihat. Nanti hati kita mati, gitu. Hati kita ini seperti tanaman, kalau nggak disiramin terus bakal mati, gitu. Ya, maka penting nih kita bentuk majelis entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, dengan bergantinya pemateri gitu kan. Nah itu penting. Ya. Atau antum nggak bisa hadir online misalkan, bisanya offline, itu lebih ahsan gitu ya. Demi kita menyirami hati kita supaya tidak mati, ayo kita hidupkan majelis-majelis ilmu. Tidak bisa offline, kita bentuk majelis online ya. Jangan males-malesan, nah kita semua nih, kita semua butuh ilmu nih, bukan cuman antum, saya pun sama butuh ilmu gitu. Ketika kita menyampaikan satu bab, ketika kita menyampaikan satu ilmu, Allah beri kepada kita lebih banyak ilmunya gitu. Ini ada cerita nih. Ini cerita nih sangat familiar ya. Tiap hari kita baca suratnya, surat Yasin. Tiap hari kita baca. Di situ tuh ada cerita apa namanya, tentang 3 rasul yang diutus bagi satu kaum, Intaqiyah nama kaumnya. Itu kaum yang sangat membangkang. Coba kita perhatikan. Dulu Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun. Ya, Firaun, segitu bejatnya Firaun, segitu bahayanya Firaun, Allah kirim nabinya 2 sekaligus. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Tapi ini kaum Intaqiyah, Allah kirimnya 3 rasul sekaligus untuk mendakwahi kaum yang membangkang itu. Ya. Habis itu dikirimnya 3 nabi itu, malah semuanya ini membangkang aja. Bilang, Rasul, dulu sebelum kamu datang ke kampung kita, panen kita ini banyak, ikan kita ini banyak. Tapi setelah kamu datang, kok jadi jadi bangkrut kita gitu kan. Marah-marah, kaum Intaqiyah ini marah-marah sama 3 rasul itu. Akhirnya 3 rasul itu diusir, dalam hati riwayat lagi 3 rasul itu dibunuh gitu ya. Nah, wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Nggak bisa dengan 3 rasul itu Allah kirimkan satu laki-laki min aqsal Madinah. Apa itu aqsal Madinah? Aqsa itu adalah tempat yang ujung ya, atau desa gitu ya. Allah kirimkan satu laki-laki dari desa. Dia cuma bilang apa? Dia tidak menyampaikan seperti yang disampaikan Rasul itu. Gak panjang lebar. Itu Rasul itu nyuruh kita untuk menyembah Allah gitu ya, namanya dakwah gitu ya. Tapi tadi rojul min aqsa Madinah ini cuma bilang gini, ya qaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Jadi penyampaiannya lebih ringan. Penyampaiannya cuma kopas doang. Kalau bahasa kitanya ya, cuma copy paste doang gitu kan. Cuma copy paste doang. Nggak bilang wajib sholat, wajib zakat, nggak bilang gitu. Cuman bilang ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Ya. Dengan bahasanya yang simple, dengan bahasanya yang tidak berat, diterima sama kaum Intaqiyah. Padahal 3 rasul tadi dakwanya habis-habisan nggak diterima. Nah, diterimanya sama sebagian kaum saja. Sebagian lain tetap membangkang, tetap nggak setuju dengan adanya orang baru yang mengajak pada agama yang benar. Nggak setuju. Akhirnya orang zolim di antara kaum itu memaksanya untuk berhenti dakwah. Ya Rojul, udah ente berhenti aja dakwah. Nggak ada yang tertarik sama ente, berhenti aja dakwah. Gitu kan. Kalau nggak berhenti, saya bunuh kamu.
Hmm. Akhirnya Rajul min Aqsa Madinah tadi nggak berhenti dakwah, cuman bilang cuman bilang ya qaumi tabi'ul mursalin. Akhirnya dia dibunuh sama orang zalim. Nah, setelah dibunuh itu Allah Subhanahu wa taala spill, Allah itu kasih trailer surga ya. Jadi kan umat orang Islam ini kalau di kuburan ini sudah dikasih sama Allah, dilihatkan ini tempatmu nanti gitu ya, di dalam kuburan itu. Makanya doa kita untuk orang mayit itu, ya Allah luaskanlah kuburannya seluas-luasnya dan jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga gitu kan. Maka orang mukmin yang akan kembalinya ke surga itu sudah diperlihatkan nih surga nih, ini nikmatnya nih, kamu nanti tinggal di sini, kamu nanti dapat nikmat ini, kamu dapat ini, udah di spill sama Allah, udah dibilang trailernya sama Allah di kuburan. Begitupun orang ahli neraka, kalau wafat dalam keadaan su'ul khatimah atau maja'ahu ila nar atau kembalinya ke neraka akan dilihatkan juga. Nih tempat kamu kembali nih, panasnya neraka kayak gini nih, azabnya minimal dipakaikan sendal panasnya ubun-ubun kita itu azab yang paling ringannya. Dilihatkan. Nah ini rojul nih tadi sama nih, yang syahid dibunuh sama orang zalim tadi dilihatkan juga kenikmatan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah masih ada permintaan kamu yang akan aku ijabah? Kata Allah gitu kan. Kira-kira kita kalau misalkan udah tahu nih tempat pulang kita ke surga, dapat apa aja di surga, kira-kira bakal mau balik lagi nggak ke dunia? Dunia yang capek, dunia yang penuh perjuangan, dunia yang panas, gerah gitu kan, kadang kedinginan, capek gitu. Kayaknya kalau saya sudah dilihatkan nikmat surga, kayaknya saya nggak mau lagi deh balik ke dunia gitu kan. Capek gitu kan. Udah kita pertahankan keikhlasan, udah kita dicaci maki, udah kita ada ujian bla 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 dalam ekonomi, dalam keilmuan, dalam hati, dalam pikiran. Capek, dunia itu capek. Tapi Rajul ini unik. Ditanya sama Allah, "Hei Rajul, sudah kuperlihatkan nikmat surga, apa yang kamu mau sekarang?" Gitu kan. Kata Rojo tadi, aku pengen balik ke dunia. Minta dia pengen balik ke dunia. Ditanya sama Allah, lah kok mau balik ke dunia? Bukankah aku lihatkan nikmat yang luar biasa ini untuk kamu nanti di tempat di surga? Dia pengen bilang, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani inal mukramin. Wa ja'alani minal mukramin. Betul. Dia pengen bilang sama orang-orang itu, sebab sebab mereka menghukum rojul tadi, Allah jadikan dia orang yang mulia sampai semulia ini. Padahal dia cuman kopas doang dakwahnya. Dia nggak dakwah bener-bener. Dia nggak ada ilmu juga. Gitu kan. Cuman bilang doang. Apa tadi bilangnya? Ya qaumi tabi'ul mursalin. Hai kaumku, ikutilah para rasul. Cuman gitu doang dakwahnya. Ditempatkan di surga, dimuliakan oleh Allah. Gitu kan. Ini harus menjadi penyemangat kita dalam menyebar kebaikan gitu, dalam menyebar kebaikan. Tidak harus kita yang berdakwah, kita cuman share doang, kita cuman kopas doang, kita cuman repost doang gitu kan di sosial media, dapat pahala seperti orang yang dakwah. Nah, sekarang Allah mudahkan kita untuk dakwah bentuk majelis online ini. Habis ini kita tulis faidah yang kita dapat dalam majelis ini, kita share dalam sosial media, itu bentuk Allah yang akan, salah satu cara Allah akan memuliakan kita. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit-pelit. Jangan tiap hari status kita makanan terus. Status kita tiap hari jalan-jalan terus. Yang punya anak setiap hari statusnya anaknya terus. Boleh, tidak ada yang melarang. Tapi ayo, kali-kali kita sebar kebaikan. Kali-kali kita dakwah dalam story kita. Kali-kali kita dakwah dalam sosial media kita. Gak sanggup kita menjadi rasul, gak sanggup kita menjadi dai, mungkin bisa kita menjadi perantara sampainya ilmu. Gitu kan. Maka subhanallah, akhwat, qaimat,
yang ada dalam majelis ini, pengurus majelis dia alami ini, membentuk majelis, mengajak orang-orang gitu kan. Itu pahala luar biasa dari sisi Allah. Masya Allah. Subhanallah. Bener deh. Jangan, kadang kalau kita lelah itu ingat, ini aja rojul ini cuman ngomong ikutin para rasul, dimuliakan sama Allah. Apalagi rasulnya gitu kan. Nah sekarang step by step dulu dah. Kita sebar kebaikan. Kita dakwah dalam sosial media kita. Orang Yahudi menghancurkan anak-anak dalam media, kita islahun nas bil gaib, bil media ini gitu kan. Kita islahun nas. Nah, begitu ya. Luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jangan apa? Jangan bosen-bosen, jangan putus semangat gitu kan. Bisa kita ini menjadi umat Rasul yang Rasul sukai, yang Rasul cintai. Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Salah satu caranya dengan syiar agama kita, ya. Insyaallah. Ya, bisa ya, bisa kita semua ya. Luangkan waktu kita, luangkan hati kita, kosongkan pikiran kita dari maksud-maksud lain selain maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng kita makmurkan majelis ini, majelis dia ulami ini, yang mana saya pribadi dapat nama ini dari guru saya Habib Saleh bin Jendan. Saya minta Habib, ada santri, ada banat itu kan minta nama untuk majelis online, tapi Habib ya udah beliau kasih salah satu nama ini, tabarukan dengan kitab Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang tadi antum baca semua. Semoga bisa menjadi cahaya penerang untuk kita yang masih jahil ini, bisa menjadi penuntun untuk kita yang masih banyak sekali melakukan dosa, kelalaian, maksiat. Semoga kita terikat dengan majelis ini, majelis ini menuntun kita kepada cahaya yang terang menerang. Amin ya robbal alamin. Mungkin kalau saya panjangkan lagi ini pembahasan bisa sampai subuh gitu ya. Tapi mengingat waktu semakin malam, lebih baik kita serahkan lagi acara ini pada hostnya, pada MC-nya. Apakah ada tanya jawab atau langsung doa? Silakan. Bagaimana? Nah, syukran jazakumullah khair Ustazah atas materinya yang luar biasa banget. Untuk sesi tanya jawab kita batasin atau bagaimana Ustazah? Ala rahatikum. Enggak, terserah. Oke. Nih, ayo teman-teman yang mau bertanya bisa mengajukan via kolom chat atau yang mau bertanya langsung mungkin bisa langsung raise hand aja. Mm-mm. Kita interaktif. Hmm. Adakah yang mau bertanya? Mafhum ya, mafhum. Hmm. Mm-mm. Oh, ada yang raise hand Ustazah. Kepada Kak Angelina dipersilahkan Kak. Assalamualaikum Ustazah. Mau nanya, Waalaikumsalam. Iya, silahkan. kalau misalnya kita nggak pernah ngerasa layak untuk memberi pelajaran, maksudnya ngajar gitu, gimana ya Ustazah? Tapi kita udah belajar, cuman kayak takut menyampaikan, takut salah gitu. Itu gimana ya Ustazah? Oke. Mm-mm. Kak Nur Angelina. Masya Allah. Jangankan untuk menyampaikan, pasti berpikirnya kita sendiri aja belum amal gitu ya. Saya pun sama Kak. Kadang ada di posisi, aduh, ini tuh layak atau tidak ya saya berdiri di hadapan orang-orang seperti apa namanya sebenarnya untuk derajat
layak atau tidak, itu tidak ada yang bisa menilai. Tapi Imam Haddad sampaikan dalam kitabnya, kewajiban kita itu ada 3. Belajar, mengajar, menyampaikan. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, amal. Afwan. Ilmu, amal, nasyar gitu ya. Belajar, belajar, mengajar, dan amal. Kewajiban kita ada 3. Gak bisa belajar, ayo kita amal. Gak bisa amal, kita dakwah. Jangan sampai semuanya ditinggalkan. Gitu. Bisa 1 di bawah 1, bisa 2 di bawah 2, bisa 3 dipakai 3. Gitu. Jadi kadang ada keadaan-keadaan kita merasa, aduh, padahal kita tahu nih ilmunya nih. Contoh ya, ada orang sholat di samping kita, rambutnya kelihatan. Tapi kita nggak berani tegur. Takutnya sakit hati gitu kan ya. Nah, yakin ya, harus kita yakini. Apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati pula. Apa yang keluar daripada lisan, sampainya hanya dalam telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jadi kita ini cuman menyampaikan. Tugas kita cuman menyampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikanlah daripadaku meskipun 1 ayat, meskipun sedikit gitu kan. Adapun dia amal, adapun dia faham, adapun dia suka atau tidak, itu urusan hidayah. Udah, tugas kita hanya menyampaikan. Walau ayat, sekalipun cuma 1 ayat. Apalagi kalau kita sudah belajar beberapa masalah, beberapa bab, beberapa hukum, sampaikan itu. Wajib kita sampaikan. Nah, caranya gimana biar percaya diri nih? Caranya nih. Caranya, ketika kita menyampaikan, niat dalam hati kita, kita pasti akan amal dengan apa yang kita sampaikan. Yakin. Itu akan menambah kepercayaan diri kita. Ini saya dakwah nih, saya niat, saya akan amal. Saya orang pertama yang akan amal dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Nah, maka bukan berarti saya pun semangat terus belajar, enggak. Ada masanya lemes, ada masanya mager, ada masanya males, ada masanya nggak mau peduli sama orang lain. Tapi itu kita hantam, kita lawan. Itu adalah setan. Ayo, kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu ya. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan apa namanya, jangan minder. Semua insya Allah akan dipermudah jika kita melakukannya karena Allah. Begitu ya. Bisa dipahami, Kak? Kak Nur, bisa dipahami? Gitu ya. Cukup ya? Oke. Barangkali ada lagi? Teman-teman, apa ada yang mau bertanya lagi? Ya, cukup. Sepertinya udah nggak ada lagi, Ustazah. Oke, siap. Nah, Alhamdulillah ya. Mm. Semoga apa yang disampaikan bisa difahami, bisa menjadi bekal untuk kita semangat terus dalam belajar, gitu ya. Semangat terus dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala ridho kita, ridhoi kita, Rasulullah SAW ridhoi kita. Itulah tujuan kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin doa akan dibaca dari kitab Dia Ulami ya. Tadi belum sampai doa kan? belum, Ustazah. Bentar ya. Ya, tafadhol. Bentar ya. Saya Nabila buka dulu. Kami minta kesediaan Ustazah untuk baca doanya. Saya Mustami, silakan. Gantian. Ayo.
Oh, di sini Oh, ada Syarifah Mila Al-Haddad. Boleh bantu baca doa? Syarifah Mila Al-Haddad. boleh. Boleh. Atau enggak ada ya? Belum. Oke, boleh. Tapi saya lagi nggak bawa kitab, Kak. Boleh dibuka ininya, doanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. يا الله، لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا. يا الله، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا. يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا. يا الله، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. يا الله، وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا. يا الله، فاقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا الله، يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله، يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله، يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك سريه الصباء غصانا. يا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran katsir, jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap sahibul himmah serta hadirin sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir.
Selanjutnya akan kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatum alaina tawba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبل وأهله وصحبه عداد تحشي السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak Shahibul Hidmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa nanti teman-teman share ya faedah apa yang udah kita dapat dari kajian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.